What's up, yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Race. Wow, keren ya, ini mobil baru loh, umurnya baru 1 bulan. Sudah langsung dimodifikasi. Penasaran ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id, bisa banget, kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi Godan Lucky. Halo Winner, apa kabar? Halo. Wih, gue nggak enak nih nyebut nama lu nih, Winner. Hah? Lu Bisa punya aja. nama berat banget ya? Mayan. Hah? Mayan. Cuman kan kalau ngomongin kayak race ini kan barang baru ya kan, Iya. yang udah apa ya, yang jarang lah, belum banyak gitu yang beredar. Ya lu mungkin bisa winner lah kalau gue bilang gitu kan. Ya kan? Masih banyak yang bagus. Masih banyak yang bagus ya. Nah, lu bisa aja lu merendahkan gitu. Oke nih bro, ngomongin seputar kita ngobrol apa ini dulu ya, hobi nih, hobi otomotif. Kan setiap personal tuh punya nih hobi. Nah, kalau lu sendiri nyemplungnya kapan nih? Gua ya pasti di dunia otomotif lah, pastinya ya kan. Tapi emang passion gue untuk di mobil sih buat bangun. Iya. Nyemplungnya kapan? Nyemplungnya sejak 2016 sih gue udah 2016. di Mobil pertama apa nih bro? mobil pertama gua, wah apa ya? Yang lu modif? Mobil pertama gua Porsche, Porsche. ya Cayman. Porsche Cayman. Iya. Itu di modif? Ada dulu dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya? Dari pabrik semuanya sih. Oke. Kenapa bro? Kan banyak orang biasanya kan ketika dia punya mobil pasti body kit dia mainin Karena gitu. pertama kali sebenarnya pas lihat body kejar ini udah lumayan bagus gitu. Oke. Dari segi body kitnya udah pas gitu sih. Hanya mungkin nanti kita akan rubah-rubah dikit-dikit lagi aja sih. Oke. Gitu. Berarti next step-nya lu akan ada perubahan-perubahan Ada, sedikit ya. ada, Tetapi ada. tetap dengan mengadopsi GR konsep berarti ya? Betul, GR konsep. GR konsep. Karena Oke, kan GR lagi baru banget nih di Indonesia nih kebetulan kan. Ya benar ya, peralihan lah dari Betul. dulu TRD kan, sekarang menjadi GR. Oke bro, boleh cerita nih bro, apa aja deh bro yang udah dimodifikasi nih? Mungkin dari langsung kita ke sektor kaki-kaki ya, karena kan kalau kelihatan banget itu ya dari sektor kaki-kaki Iya. sendiri yang sudah lo modifikasi. Dari sektor kaki-kaki kan kita pasti pertama kali ganti pelek kayak sepatu. Oke benar. Pasti kita ganti pelek kita pakai TE37 OG, ring 18. Dan dari situ sih yang paling kelihatan pertama kalinya pasti kan suspensi nih, pendek nih. Iya, Beda pendek. kan race kan standar tinggi. Oke. Ini kita udah ganti pendek dengan full custom suspension dari shock, upper mount semua kita ganti dan Itu- per juga. Oh itu di custom ya? Custom semua. Custom. Oke, untuk spek velgnya sendiri bro? Spek velgnya 18 8,5 rata ET38. 8,5 rata, ET 38. 38. Oke, ini ngomongin barang baru ya bro ya? Ini benar-benar lu sekali cemplung nih, langsung dapat spek yang pas? Atau ada kegagalan-kegagalan nih? Pastinya semua modifikasi pasti ada kegagalan. Oke, benar. Ini juga bukan pelek pertama kali yang kita pakai, ini Oke. udah pelek kedua atau 3 set yang kita ganti yang sampai yang cocok sih. Oke, pengalamannya gimana bro? Kok bisa, lu mobilnya belum datang, lu udah beli velgnya berarti ya gitu ya? Pastinya kita sebelum pakai ini kita udah coba beberapa pelek merek lain, kurang pas dengan bentuk mobilnya. Oke. Akhirnya kita nyoba, kita rekonsep dan ketemunya TE37 ini sih yang paling pas sih. Kebetulan TE37 ini juga repaint. Kenapa? Kita nyarinya itu warna yang pas, yang kalemnya pas gitu. Oh, bronze-nya dengan gitu. mobilnya sendiri ya? Iya. Oke, kalau gue lihat kan ini udah ganti 5 ya? Udah Buat bener, 5. dari 4K100 kita udah ganti 5K114. Oke, kenapa bro pertimbangannya bro? Karena ini mobil baru loh Yang bro. pastinya untuk kita main ring 18 itu pelek 514 lebih banyak pilihannya. Benar, setuju gue ya. Ya. Oke. Untuk pilihan 4K100 di ring 18 itu sangat susah. Oke. Dan banyak yang nggak bagus. Dan pertimbangannya kedepannya untuk kita ganti pelek di 514 itu jauh lebih mudah. Lah jauh lebih mudah. Oh, itulah pertimbangan lu akhirnya mengganti Pertimbangannya di menjadi situ. 5 kali 114. 114. Oke. Untuk BBK-nya sendiri nih, wah ini udah keren banget. Kalau gue melihatnya itu doang sih tadi. BBK-nya mantep banget nih kan. BBK-nya kita pakai Alcon
TA6 Plus 6 pot dengan rotor 355. Oke, pertimbangan akhirnya memutuskan untuk pakai brand ini apa? Kalau untuk brand ini sih kebetulan emang modelnya keren dan ada air raksanya sih yang lucunya. Jadi ada temperaturnya bisa berubah-berubah gitu. Oke, jadi air raksanya bisa berubah sesuai dengan temperatur ya? Betul. Jadi ya hanya kayak looks-nya aja jadi keren. Benar-benar. Banyak nggak sih orang sebenarnya menggunakan brand ini gitu? Atau Belum banyak karena belum ini produk lumayan baru dari Alcon sih. Oh, Ya, gitu. gitu. Jadi lu benar-benar ini ya, nyeleneh banget ya, Nyeleneh, nyari-nyari ya. produk-produk yang mungkin yang Beda dari yang orang lain pakai. beda dari orang yang lain pakai. Oke, itu ngomongin seputar velg dan itu ya kayak kaki tadi. Ada lagi nggak dari seputar eksterior? Dari eksterior sih itu aja sih, cukup aja? sih. Mungkin dari segi mesin habis ini sih. Oh, dari segi mesin. Oke, sebelum mesin nanti mungkin kita ke interior dulu. Baik. Underbrace? Underbrace semua nggak ada. Nggak ada ya? Semua Belum? masih small stock. Oke, berarti dari sisi eksterior baru itu yang sudah Betul, diaplikasikan. dari itu aja. Pengen tanya nih, kira-kira ke depan akan diapain? Kedepannya sih Eksterior. pasti bakal banyak yang berubah ya. Banyak yang berubah ya? Ada Oke. pasti ada beberapa yang akan berubah dan maupun penambahan pastinya. Oke. Untuk sekarang ya masih dikonsepin lagi. Oke, masih dikonsepin. Oke, nah ngomongin ke ini bro, apa ya konsep yang mau lo aplikasikan ke Race GR lo ini, sulit nggak sih tadi? Maksud gue kayak seperti apa lo Untuk akhirnya? konsepinnya juga perlu waktu pastinya. Iya. Mungkin kita waktu itu bareng sama tim berminggu-minggu pikirin bagusnya diapain ya. Karena kan di saat kita konsepin di mobil nggak ada yang race seperti ini. Dan sampai sekarang pun mungkin race seperti ini masih kita nih sekarang megang nih gitu. Makanya itu kan banyak pertimbangan gitu. Dan waktu kita bawa pun ke bengkel kaki-kaki dan orangnya pada bilang kayak ini rada susah, sulit gitu. Oke. Makanya itu sih banyak pro and kontra di situ. Gitu. Oke bro, nah dengan race lu seperti ini bro, sudah banyak nggak sih pertanyaan-pertanyaan di sosmed gitu, yang langsung japri ke lu? Banyak banget sih yang udah Iya. banyak nanyain tentang spek mobil ini juga gitu. Terus? Ya, selagi kita bisa jawab, kita jawab. Oh lu jawab. Punya ini nggak, pengalaman nggak? Akhirnya dia memang benar-benar contoh Mungkin pas banget. mungkin udah ada yang nyoba untuk untuk nyamain, tapi mungkin belum dapet. belum dapet. Kenapa bro? Kalau misalnya gue tuh niru banget ya spek dari velg dan segala macam, gue tiru banget. Tetapi pas gue aplikasikan ke mobil gue kok bisa beda tuh Mungkin kenapa? karena settingan tiap orang kan undercarriage-nya beda-beda cara nyetingnya kan. Oke. Ini juga nyetingnya kan perlu waktu gitu sampai dapat fitment yang pas. Oke, jadi nggak langsung lu, bro, kok tiba-tiba komplain gitu ya, bro perasaan gue udah sama nih spek gue nih, misalnya kan gitu loh. Iya. Ternyata ya ada beberapa lah sebenarnya undercarriage-nya yang harus lu pelan-pelan lu harus cari Pelan-pelan tahu. harus tetap ada PR-nya gitu. Ada PR-nya, ya itulah yang di solving ya bro, ya, Betul. sebenarnya pelan-pelan. Oke bro, mungkin kita udah cukup kali ya ngebahas dari seputar eksterior dan gue nggak sabar nih sebenarnya nunggu ke depannya nih akan jadi seperti apa race Ditunggu lu aja ini. nanti Ya kan, ya. tunggu aja ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke Interior. interior. Oke nih Win, nah tadi kita udah ngebahas nih Win seputar apa namanya yang ada di eksterior gitu kan, walaupun belum banyak tapi soon-nya kan akan banyak banget. Gua menunggu banget nih ya bro ya. Iya. Nah begitu juga nih sepertinya di interior gitu loh, tidak terlalu banyak tapi perubahan yang terjadi gitu loh. Boleh cerita nih sedikit nih? Pertama kita ganti nih jok nih, Recaro nih, biar nuansanya lebih rada racing lah Ada gitu. racingnya dapet, oke. Kedua kita ganti dengan seatbelt warna merah. Seatbelt warna merah, oke. GR-nya berasa ya? Berasa. Ya, walaupun dari TRD kan udah merah nih, Tuh. GR juga merah. Terus ini ya balutan benang-benangnya juga Merah. Merah. Kita konsepnya nanti akan ke depannya itu red and black sih. woi, red and black. Keren. Terus apa lagi bro? Terus ya kita pasang bus meter nih di sini. Terus yang ready, keren ready. ya. Kita pakai yang digital biar nyambung juga kan race baru speedometer udah full digital nih. Iya. Kita jadi pakai yang digital juga. Oke, terus concern lo apa lagi bro? Perintilan-perintilan kecil Maksudnya mungkin yang kalau perlu. kayak race dari pabrikannya kan kayak space-nya kurang nih. Iya, Cup holder cuma di sini doang 2. Oke, benar. Ini kita penambahan nih. Dan Oh, ini apa namanya untuk jadi ada cup holder di sini udah penyimpanan kartu-kartu gitu. Udah sih baru untuk buat dari interior. dari interior ya. Oke, sebenarnya proses mobil ini langsung lu jadiin itu bisa ceritain sedikit nggak? Apa mobil ini turun di rumah langsung di iniin apa gimana sih? Pastinya nih mobil waktu turun langsung turun di bengkel, nggak di rumah.
kita langsung turun di bengkel. Kita langsung proses. Pertama kita dari undercarriage, langsung undercarriage beres, kita langsung masuk ke interior sih. Oh, seperti itu. Karena kan kayak interior untuk bikin rail jok gitu, semua kan ada proses pembuatannya gitu. Iya, oke. Pemilihan untuk mengganti jok pertama itu emang kalau lu emang orangnya yang sering banget nyetir gitu, yang lama di perjalanan, itu butuh banget ya jok itu ya? Sebenarnya untuk jok sebenarnya lebih ke nuansa sih. Kalau lu lebih ke nuansanya? Nuansa racingnya gitu, lebih dapat gitu. Bukan dari sisi itunya ya? Kalau dari sisi pengemudi lebih enak karena lebih meluk aja. Benar, gitu. Oke, jadi pas lah ya? Pas lah. Oke, benar. Nah, untuk nih bro, Sun, balik lagi Sun, karena dari eksterior sendiri tadi lu sudah cerita Sun gitu. Kalau dari interior sendiri akan diapain? Sun? Mungkin lebih accent ada karbonnya dan beberapa touch merah lagi sih gitu. Oke. Karena interiornya sudah cukup modern dan cukup rapih dan bentuknya unik, jadi menurut aku nggak usah ada yang dirubah sih menurut gue gitu. Jadi cukup ada pilihan-pilihan kecil, tetapi apa ya, ada nuansa karbon tadi biar racing juga lebih berasa. Ngomongin nuansa racing nih, gue juga penasaran dari sisi engine-nya. Kalau engine banyak berarti nih bro ya di otak-atik. Kalau engine ya baru minor. Oh, minor. Kita lihat kali ya. Berarti tetap Sun ya semuanya. Tetap Sun karena ini artinya ini mobil baru keluar bulan ini. Mobil ini baru keluar bulan ini berarti bulan Oktober ya? Akhir bulan lalu sih. Akhir bulan lalu. Oke. Jadi ya let's say 1 bulan baru ya. 1 bulan lah. Oke. Sekarang kita menuju kita ya bro ya, ke engine. Oke bro, nah kita nih masuk ke sesi terakhir nih ya kan. Mobil baru, mesinnya pasti kinclong lah ya, keren. Tapi mobil baru yang di otak-atik mesin itu kan agak jarang. Aduh, oke. Bro Winner nih boleh diceritain sedikit nih, apa sih yang sudah lu lakukan modifikasi dari sektor mesin ini sendiri? Dari sektor mesin ya balik lagi, semua masih coming soon. Yang kita udah rubah itu piping intercooler, pakai stainless steel, dan penambahan blow off, dan baru downpipe sih. Baru downpipe, oke. So far untuk daily use? Daily use downpipe itu ngerubah karakternya banget, lebih enak sih itu. Iya, karena downpipe standarnya gede banget, banyak resonatornya gitu. Oke ya, jadi untuk daily use ini udah enak banget berarti ya speknya ya yang udah bangun untuk step pertama ya. Untuk step pertama. Belum kita masukin step kedua. Lumayan ada ngencus-ngencusnya kan kalau jalan gitu. Benar. Itu sensasi ya kalau sensasinya. Oke bro, ngomongin lagi nih project Sun. Berarti ini kan udah step pertama yang mobil lu seperti ini nih. Iya betul. Nanti kan step kedua, berarti dari sektor engine juga di-concernkan gitu ya? Semua di-concern lagi. Oke, kira-kira kalau dari sektor engine akan diapain bro? Untuk mungkin untuk sektor engine kita harus lebih mempelajari untuk mesin ini. Karena mesin ini kan di Indonesia baru nih, baru 1000 cc turbo. Belum banyak juga aftermarket parts untuk mesin-mesin ini kan. Bahkan Sun kita harus R&D dulu sih pastinya. Oke, siap. Berarti seperti itu ya. Berarti lu memang concern lu memang pengen memfokuskan karena ini barang baru, mungkin sensasinya lebih kece daripada mobil lama dimodifikasi ya. Inilah ya, kurang aja bisa upgrade turbo ke depannya gitu kan. Siap, upgrade turbonya. Mantap sekali, bro. Nah, kalau ngomongin nih apa ya, kira-kira lu mungkin bisa kasih tips dan trik buat teman-teman yang punya race atau Rocky yang sama ya nih ya barangnya. Kira-kira sebelum gua melakukan modifikasi, hal pertama yang gua harus perhatiin apa bro? Dari ini mobil. Kalau untuk kebetulan ini mobil baru sih kayaknya kalau ya pastinya nggak ada yang concern pasti rusak atau apalah ya. Setuju. Mungkin kalau untuk dari tampil segi eksterior semua juga nggak ada problem sih. Kalau yang GR ya? Ya, apa semua juga. Dan kebetulan parts yang semua kita pakai di mesin itu semua plug and play juga gitu. Jadi mudah sekali gitu. Siap. Berarti kalau dari penilaian sendiri nih buat mobil baru maksudnya yang baru beredar nih, race ini gimana bro? Menurut lu, pendapat lu tentang race ini sendiri? Race mobil enak. Race mobil enak ya? Wah. Tenaganya lumayan powerful untuk 1000 cc turbo. Oke, berarti cuman ada masalah dikit mesin geter karena 3 silinder. Iya, biasalah bro. Geter itu. Tapi so far overall ini race enak ya? Enak. So far enak. Siap. Nah, kemudian ini bro, setiap orang memodifikasi mobilnya ini kan pasti punya challenge itu ya kan? Kalau lu sendiri challenge-nya di mana? Ya itu tadi balik, ngonsepin itu challenge yang sangat besar. Terus pengerjaan, kita kejar waktu untuk bangun mobil ini cuman 1 minggu lebih, itu kan juga tantangan yang gede. 1 minggu lebih buat jadi seperti ini ya? Iya. Oke, wah itu
pencapaian juga sih 1 minggu. Iya. 1 minggu lebih untuk jadiin mobil seperti ini. Dari standar gitu. Oke, nah setiap orang nih, bro, balik lagi ya. Setiap orang memodifikasi mobilnya pasti punya goals. Nah, gue yakin lu juga pasti punya goals ini. Kalau dari lu sendiri apa goals ini? Goals-nya sih untuk dari semua sektor yang kita bisa ganti dengan yang mudah, itu pasti kita akan coba untuk build. Karena balik lagi semua piping ini semua handmade. Oke. Kita yang buat sendiri. Oke. Jadi goalsnya itu ya untuk mempermanis mobil ini sih pastinya gitu. Oke. Supaya tampilannya lebih oke gitu. Oke, selain itu karya diapresiasi sama orang ya? Iya, betul. Itu pasti. Oke, mungkin nih teman-teman nih mungkin yang mau bertanya-tanya sama Winner bisa komen atau langsung ke Japri aja ke IG lu kali ya. IG Wins Auto Parts boleh. Oke, boleh Japri ke IG-nya Wins Auto Parts. Mungkin ada teman-teman dari yang nonton mungkin pengen tahu, bro, minta masukan atau yang belum diaplikasikan oleh Winner, mungkin Winner bisa mengasih suggestion ya di situ ya. Boleh. Oke, keren banget mobil lu dan gue tunggu nih konsep berikutnya step kedua ya berarti ya. Alright, Mudah-mudahan second nanti step. Seva bisa mereview lagi. Baik. Sukses ya, bro. Thank you. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Winner seputar modifikasi Toyota Race tahun 2021. Wow, ini mobil umurnya baru 1 bulan ya, udah langsung dimodifikasi. Keren ya? Dan semoga mobilnya Winner ini bisa menginspirasi kalian yang semua yang punya race. So, setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.